I've been feeling so, I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Junaida. Saya dari Universitas Erlangga, Fakultas Vokasi, Prodi Genetika Perawatan. Dengan NIM 152111913104. Di sini saya akan akan menjelaskan atau tentang akan melakukan penyuluhan tentang edukasi kebersihan dan kesehatan lingkungan di rumah. Di sini saya ada leaflet, saya akan bagikan. Nah, di sini saya akan tanya nih, kira-kira lingkungan bersih di rumah itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Bersih dari sampah. Ya, terus ada yang tahu lagi? Contoh lingkungan bersih deh menurut pendapat Mbak di sini itu kayak gimana? Contoh lingkungan bersih di rumah? Yang rapi. Ya, terus? Yang terhindar dari sampah-sampah, terus kemudian kuman-kuman, pokoknya yang tertata rapi dan terawat. Bagus, pasti lihat di leaflet. Oke, good. Iya dong. Terus Apa lagi? Ada yang mau nambahin? Ayo. Sabar ya, nanti konsumsinya sedang berjalan. Ayo, ada lagi? bantuan apa? Ya, itu termasuk kayak lebih ke ekosistemnya sih. Tapi itu buat menunjukkan lingkungan sekitar dan udara-udara. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan ya sedikit saja. Kayak mungkin kebersihan rumah itu lebih tepatnya kayak kita itu bukan cuma halaman saja yang diperhatikan kebersihannya. Jadi kayak kita harus membersihkan lingkungan rumah kayak di dalam rumah dan sekitar-sekitarnya. Jadi kayak lebih tepatnya yang harus lebih diperhatikan itu area dapur, kamar mandi dan ruang-ruang tamu. Karena itu kan termasuk mobilitas yang sering kita lakukan di sekitar situ kan. Terutama kan kayak kamar gitu. Itu kan kamar tempat tidur kita. Nah, kalau seumpamanya kamar kita itu kotor, berarti itu kan menjadi salah satu penyakit kan. Ya berdebu atau apa, itu kan bisa saja menyebabkan penyakit asma dan lain-lain. Nah, kalau dapur kotor, itu juga nanti akan mengakibatkan kayak penyakit lainnya. Ya pasti nanti di sana juga kayak berkembang biak seperti berit, tikus, kayak tikus, kecoa dan lain-lain. Nah, kecoa itu kan sumber kuman gak sih? Ya, oke. Nah, jadi kita harus lebih perhatikan lagi kayak kebersihan di dapur dan kamar mandi juga harus diperhatikan. Terutama dan juga di ruang tamu itu karena akan itu menjadi tempat yang seperti ada kunjungan orang lain atau orang-orang yang mampir ke rumah kita itu kan. Jadi kalau misalkan kok rumah itu kotor atau enggak, rumah itu enggak bersih kayak enggak layak kunjung gitu kan. Kita itu yang punya rumah kayak gimana gitu kan kesannya. Terus siapa tahu kan ada aja kayak kunjungan dari bansos, siapa tahu kan gitu. Nanti kan kayak kok kotor gitu. Nanti gak jadi ini bansosnya ditarik gitu kan. Siapa tahu kan. Nah, maka dari itu ruangan tamu juga itu perlu, terutama di bagian jendela kaca di atas TV itu dan di bawah kursi-kursi sofa itu biasanya kan kotor tuh. Nah, itu paling utama banget untuk diperhatikan. Nah, kemudian apa lagi? Kira-kira ada yang mau tanyain nggak? Yuk nanya yuk. Jadi jangan. Saya mau tanya. Ya boleh. Hasil apa yang dapat jika
Jadi apa yang kita dapatkan? Jadi mungkin di PHBS itu kayak lebih tepatnya kan untuk perilaku bersih kan, perilaku hidup bersih kan. Nah, jadi untuk ininya manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS, masyarakat juga menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, jadi kan kita juga perlu nih jaga lingkungan kan, lingkungan sekitar. Maka dari itu kayak lingkungan sekitar tuh jangan sampai ada air yang menggenang atau di mana gitu. Itu karena itu bisa jadi mengakibatkan seperti berkembang biaknya nyamuk dan lain-lain. Nah, maka dari itu kalau bisa jangan sampai melihat air tergenang atau di wadah kayak misalkan ember itu sampai berkerut atau sampai terlihat jentik-jentik, itu kalau bisa harus segera dibuang karena itu nanti akan mengakibatkan demam berdarah yang akan mengakibatkan kita sakit dan masuk rumah sakit harus minum obat. Tuh. Lagi? Yuk, Alfi, bagaimana? Jangan lihat IG ayahnya terus. Bisa jangan cek IG dobinya terus. Ayo lagi. Firman? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin aku bakal share video buat edukasi. Oke Kak, let's go. Masuk Yuri. Mau nggak bisa kan? Itu siapa tadi yang ngirim? Oh, Dewi kan? Aku mau nggak seperti video. Apa? Ini. Takut. Ayo. Apa jadi nama lo? Edukasi. Belum. Aku tadi lupa ngomongin. Kok dididik beda ya? Rumah tangga. Karena masalah biasa kamu nyala itu gak kayak mantel ibu. Saya masalah itu kayak bercahaya tadi itu Nah, mungkin ini videonya. Sebentar ya, kamu wifi-nya. Maklum. oh enggak. Ayo pulang loh. Nakalan habis ini nakalan. KKN bisa. Oh, bukan. Mohon maaf ya, ibu dulu mohon. Halo semuanya, tidak akan pusing dengan berita COVID-19 terus menerus, pasti pusing lagi ya. Di Indonesia sendiri, kasus positifnya semakin hari. Semakin bertambah, jadi kita perlu menjaga diri sendiri agar tidak tertular virus itu. Nah, Pakai aja. Tolong untuk Bapak Nasi wifi di kampus Lamongan nomor 4 depan. Ngapain sih wifi? Ini maaf ya, aku nggak bayar. IG-nya mau dari sini. halo semua.
COVID-19 terus menerus, kasih Ayo jempolnya. Kakek tak apa? Ini jangan besar-besar sih. Ya, aku tahu sih. Diketahui dulu. Kan sekarang dulu. pusing lagi ya. Dengan Indonesia sendiri, kasus positifnya semakin hari semakin bertambah. Jadi kita perlu menjaga diri sendiri agar tidak tertular virus itu. Nah, ada cara yaitu menerapkan PHBS. Apa itu PHBS? PHBS singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jadi perilaku itu dilakukan atas kesadaran setiap anggota keluarga dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan yang ada di masyarakat. Maka dari itu, PHBS sangat dianjurkan oleh setiap individu. Dalam rumah tangga terdapat PHBS yang perlu diperhatikan dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga. Itu PHBS rumah tangga. Jadi PHBS rumah tangga itu untuk memberdayakan anggota rumah agar mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Apa saja sih PHBS di rumah tangga itu? PHBS di rumah tangga ada 10. Yang pertama, perlindungan oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi bayi ASI inklusif. Yang ketiga, mendidik balita. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan sabun. Yang keenam, menggunakan jarum sehat. Selain itu, yang ketujuh, memperhatikan di rumah. Makan buah dan sayur setiap hari. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang terakhir, tidak merokok di dalam rumah. Nah, sudah pada tahu kan apa yang dimaksud dengan PHBS di rumah tangga itu? Jadi, dengan menerapkan PHBS di dalam rumah tangga, banyak sekali manfaatnya loh. Salah satunya, anggota keluarga menjadi sehat, anak berusaha dan cerdas, anggota keluarga menjadi giat bekerja, dan pengeluaran biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, sudah benar ya? Jadi, dengan kebersihan di sana ini sangat menggunakan diri sendiri maupun masyarakat. Biar memperlakukan. Yuk banyak yang ingin menggunakan PHBS di rumah tangga. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu video tentang penerapan PHBS di rumah. Kira-kira ada yang udah pernah menerapkan PHBS di rumah belum sih? Di antara kalian, ada yang udah pernah belum? Coba ayo. Menerapkannya tuh dengan cara apa dan bagaimana? Contohnya salah satu penerapan di PHBS di rumah kalian itu kayak gimana? Mencuci tangan, terus menyiapkan tempat sampah, kemudian membedakan sampah anorganik dan organik. Oke, terus ini Permata? Menyapu ngepel, membersihkan debu. Oke. Nah, mungkin pasti ada kayak tadi kan ada keterangan menggunakan air mengalir, menggunakan air bersih yang mengalir. Pasti kan ada nih beberapa di beberapa daerah yang kayak airnya kotor gitu. Contohnya kayak ya di Lamongan gini kan. Soalnya aku sendiri ngerasain kan kayak di Cirebon sama di Lamongan itu airnya beda banget. Di sini itu biarpun udah disaring atau udah pakai pump gitu, tetap aja kayak kuning atau kayak pasti ada sedikit bertanah gitu ya kan. Nah di situ gimana sih cegahnya? Kalau dari itu sih aku kurang tahu. Mungkin kalian bisa hubungi langsung ke PDAM-nya. Nah mungkin sekian penyuluhan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.